Warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku, selamat pagi dimanapun Anda berada. Ketemu lagi dengan kami dari channel News Clan Official. Saudara-saudaraku, setelah tadi pagi saya live di channel Tanda Kejadian, menginformasikan maraknya persekusi penghadangan terhadap Tengku Kori yang sedang bersilaturahim di sejumlah daerah. Ya, beliau dipersekusi di Jember, di Kecamatan Rambi Puji, Kabupaten Jember, ketika beliau di lokasi pondok pesantrennya Kiai Fathul, ya, Kiai Fadlullah. Kemudian beliau setelah dari Jember, beliau menuju Malang, itu pun Tengku Kori masih diikuti oleh masa pendukungnya Habib, oleh muhibinnya Habib, ya. Di antaranya kita menduga muhibinnya Habib Soleh Tanggul, Habib Mudor Tanggul, juga muhibinnya Habib Bahar, karena setelah itu Bahar juga mempublikasikan sebuah video yang kita duga dikirimi dari muhibin mereka yang merekam Tengku Kori ketika Tengku Kori dipersekusi, ya. Nah, silakan yang baru ketemu channel saya, yang belum tahu channel Tanda Kejadian, silakan dikunjungi videonya di channel Tanda Kejadian lengkap, kronologinya kita sudah sampaikan. Nah, saudaraku, kali ini di video kita di channel News Clan Official kita membahas hal-hal yang ringan saja. Kita akan sampaikan sebuah informasi bagaimana penilaian para orang-orang yang bukan dari warga Muslim, ya. Ternyata menurut pengakuan mereka, ternyata juga pernah merasa tersakiti oleh pernyataan Bang Rizik Syihab. Jadi tidak hanya Gus Dur yang pernah tersakiti, ya. Tidak hanya Pak Joko Widodo yang pernah tersakiti, disinggung dengan penghinaan-penghinaan yang disampaikan oleh Rizik Syihab, tapi sejumlah saudara kita sebangsa setanah air yang beragama berbeda selain Muslim juga ada yang merasa tersakiti, ya. Bahkan kasus di Bali itu, ya, Rizik juga dilaporkan dan sampai sekarang laporannya juga belum dicabut. Kalau memang Rizik terus-terusan melakukan tindakan yang provokatif, bisa jadi kasus-kasus lama dibongkar kembali. Nah, kita akan sampaikan sebuah video menarik perbincangan dari Ade Armando, ya. Ini kita perlu sampaikan, semoga ini menambah literasi dan menambah pemahaman kita sebenarnya seperti apa sosok Rizik Syihab ini. Ya, terutama kalau kita melihatnya dari kacamata orang-orang di luar agama Islam. Nah, ya, ini kita sampaikan bukan untuk edukasi, bukan untuk provokasi, tetapi sekali lagi mohon maaf, kebalik, ya. Video ini kita sampaikan untuk edukasi, bukan provokasi, ya. Mudah-mudahan kalian memahami, tidak salah paham. Mohon disimak videonya sampai akhir supaya mengerti bagaimana gambaran Pak Rizik Syihab ini. Perbincangannya menarik ini, mulai dari demo-demo yang dilakukan oleh Pak Rizik sampai kemudian muncul chat mesum, kemudian ada namanya revolusi akhlak. Ini menarik. Kita sebelumnya sampaikan semoga semuanya sehat walafiat, lahir batin, dimudahkan semua urusan, ditambah dan diluaskan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan semua diberikan umur yang panjang, yang penuh barokah, hidayah, maghfirah dari Allah, dan semoga diberikan keselamatan baik di dunia dan di akhirat.
Selalu kita ingatkan bahwa untuk selama di dunia itu dibutuhkan ilmu, untuk selama di akhirat itu dibutuhkan ilmu. Tidak sedikit pun dibutuhkan nasab dari onom-onom Habib Ba'alawi yang ternyata berdasarkan kajian ilmiah kitab nasab sejarah filologi, Ba'alawi tidak terkonfirmasi pengakuan sepihak dari mereka, klaim sepihak mengaku sebagai keturunan Rasulullah tidak terkonfirmasi berdasarkan kajian kitab nasab. Dan berdasarkan tes DNA, uji ilmu genetik, ilmu biologi menurut Dr. Sugeng Sugiharto, Ba'alawi atau Habib-Habib keturunan imigran Yaman ini mustahil sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga pada saat ini kita haram hukumnya mengakui, meyakini Habib Ba'alawi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah ada bukti-bukti yang nyata secara ilmiah. Sehingga kami 100% hakul yakin, anil yakin bahwa Ba'alawi itu memang bukan juriah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu kami berharap para muhibbin yang cinta buta, taklid buta, fanatik berlebihan dan mengkultuskan Habib tidak usah melarang-larang kita untuk mengedukasi umat bahwa Ba'alawi bukan keturunan Rasulullah, ya. Kebenaran ilmiah ini harus disampaikan kepada masyarakat. Oleh karena itu kita berharap tidak ada muhibbin yang mempersekusi seperti yang dilakukan terhadap Tengku Kori ketika di Jember dan menuju Malang. Kita berharap para muhibbin sadar, kita ayo bersatu untuk menjaga persatuan, membangun negara. Baiklah saudara-saudaraku, saya langsung tunjukkan perbincangan yang menarik membahas masalah Rizik Syihab setelah dia itu dinyatakan bebas murni berikut ini ya. Hai guys, balik lagi sama kita di Kupas Berita. Jadi kita mau ngomongin apa hari ini? Jadi kita mau ngomongin salah satu sosok yang bombastik. Sosok nih yang memang literally ya dibilang problematik, iyalah. Ya istilahnya red flag guys. No, itu udah lebih dari red flag. Saking red jadi black flag. Okay. Kalian pasti pernah dengar nama, bukan pasti ya, itu udah pasti banget sih, udah pasti dengar nama Rizik Syihab. Rizik nih. Depannya pakai Habib. Rizik Syihab. Apaan tuh? Jadi dia ini baru-baru ini bebas murni ya. Tanggal berapa? Tanggal berapa dia bebas? 10 Juni 2024. Nah, dia nih bebas murni dari tuntutan dia yang kemarin kasus pelanggaran protokol COVID-19 ya? Iya, kan jadi dia menggelar pesta pernikahan putrinya ya Bang. Nah itu tidak sesuai atau melanggar protokol, kan nggak boleh mengundang keramaian gitu. Dan sebenarnya beliau ini itu seharusnya sudah bebas pada Juli 2022. Cuman karena masih harus menjalani masa bimbingan lah ya, pembimbingan gitu. Biar ya entahlah, biar menjadi pribadi yang lebih baik mungkin ya. Jadi baru bebas pada 10 Juni 2024 tahun 2024. Ada pembinaan supaya perilakunya lebih baik, tapi saya nggak melihat tanda-tanda perubahan positif itu. Saya melihatnya dari ceramah-ceramah Rizik yang terbaru juga masih provokatif, merasa sombong ya. Nanti kan kita juga sampaikan analisanya. Dia itu masih merasa orang yang sempurna gitu ya, nggak pernah salah gitu. Masih yang merasa yang terbaik gitu ya. Ya, kita lanjut lah. ini. Yang punya usut viral nih guys. Jadi setelah dia bebas murni, dia malah ngegas soal kasus KM50. Kasus KM50 itu insiden bentrokan di tol Jakarta Cikampek pada 7 Desember 2020. Jadi waktu itu tuh ada korbannya 6 anggota Laskar FPI ya tewas ya di situ kan. Terus dia ngegas soal pokoknya dia bakalan kejar tuh pelaku penembakannya, katanya sampai nggak di dunia, sampai akhirat pokoknya dikejar. Sampai katanya mau masukin ke hukum internasional ya. Terkait HAM gitu kan. Kalian tahu nggak sih Rizik Syihab itu siapa? Itu kata para kaum
pembelanya ulama bang. Ulama bang bapaknya. Tapi yang mind blowingnya adalah si Pak Habib Rizik ini nih udah dari mungkin pas Ego dulu di sekolah menengah atas ya, di SMA ya, itu terkenal banget waktu itu pengen ngelenserin Pak Ahok sama Pak Jokowi waktu itu. Banyak speech-nya dia yang katanya demokrasi itu tidak sesuai dengan ilmu keislaman lah. Yang didengarkan orasi-orasinya dia yang menebar kebencian itu. Semuanya tuh berawal dari anggapan dia sebenarnya yang mengatakan bahwa sistem pemerintahan demokrasi ini udah bobrok banget. Karena ya katanya semacam menciptakan kekuasaan sendiri apalah, makanya dia ingin menggulingkan pemerintahan Pak Presiden Jokowi dan Pak Ahok katanya, dan ingin menggantikan sistem pemerintahan demokrasi dengan syariat Islam. Ya, dan usaha Rizik Syihab sudah terbukti gagal total sampai kemudian malah Rizik Syihab di penjara ya. Ya gitulah. Jadi kita berharap kita jaga NKRI ya, kita jaga jangan sampai dirubah-rubah oleh oknum yang tidak bertanggung jawab ini ya. Dan kalau nggak salah dia kan dulu juga menjadi bagian dari anggota gerakan pengawal fatwa MUI kalau nggak salah ya, GNPF atau apa gitu. Nah dia katanya awalnya ingin semacam rekonsiliasi gitu loh. Dengan? Bentar ya, masih ada yang mau lewat, kira-kira 3 detik ya kita lewati. Gak ngerti apa ya. Dia nih banyak bingung. Jadi kita ini anak-anak bocah-bocah cilik ini. Iya. Ya, kamu tahun 2016-2017 itu kamu di mana? SMA. SMA. Itu banyak banget bang teman-teman aku yang kemakan sama omongan-omongan dia. Jadi banyak yang waktu demo apa itu 212. Banyak teman-temanku yang ikut bang. Itu anak kecil. SMA nih. SMA datang ke Monas. Iya. Kalau nggak salah itu di Monas ya waktu itu, datang ke Monas buat demo itu. Padahal kan waktu itu kan kayak ya kita orang Jakarta bukan gitu kan, kayak Jakarta bukan gitu. Kamu Tangerang ya? Tangerang Selatan kan pinggir-pinggir nih. Iya. Kalau aku sebagai umat Kristen mungkin salah satu yang membekas dari omongan dia yang bukan lumayan lah, menyakitkan gitu ya, itu soal omongan dia yang terkesan melecehkan umat Kristen. Dia bilang dalam satu ceramahnya, sebenarnya berawal dari jangan ngucapin Selamat Natal dari umat Islam, dan itu melebar bang akhirnya kemana-mana sampai akhirnya kalau misalnya kita ngucapin Natal berarti kita mengakui Yesus sebagai Tuhan. Masa ada sih anak Tuhan emang lahirnya dari bidan siapa gitu? Dari bidannya. Bidannya siapa? Bidannya siapa emang kalau anak Tuhan beneran lahir gitu. Jadi kayak maksudnya ya udah nggak sih, namanya emang dia beneran penceramah ya, harusnya ya berusaha untuk menciptakan frame bahwa Islam tuh agama yang damai dong. Iya. Gitu. Makanya kita sebagai umat Kristen agak kalau gini ya. Gitu. Iya. Saya yakin banyak orang Kristen yang sakit ya. Sakit hati. Mendengar ejekan bahwa memang bidannya siapa Tuhan itu. Iya. Dan ternyata dia nggak cuma menghina agama bang, dia juga pernah menghina Pak Presiden Soekarno juga. Oh iya. Kalau Pak Soekarno itu dia begini, sebetulnya menghinanya karena dia menganggap, kalian tahu Pancasila kan? Tahu. Ya, kan Pancasila itu pasal sila pertama itu apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Nah, memang di awal ketika dulu nih tahun 45 itu. Iya. Ketuhanan yang Pancasila yang versinya Bung Karno itu memang tidak menempatkan ketuhanan di sila pertama. Aku tahu sejarahnya. Iya. Jadi ketuhanan dengan mengedepankan syariat Islam sebagai apa gitu. Pokoknya belum Nanti dulu. Kamu loncat itu. Oh, oke. Jadi ini Pancasilanya dulu nih, ya. Kalau dalam Pancasila versi Bung Karno, ketuhanan yang Maha Esa itu ditaruh di nomor 5. Jadi ada pasal-pasal lain dulu, saya lupa mana yang nomor 1, apakah keadilan sosial misalnya gitu ya. Nomor 5-nya ketuhanan yang Maha Esa. Nah ketika itulah, ini sorry saya kalau tidak salah ya, kenapa sampai Bung Karno itu dimarahin oleh Habib Rizik Syihab bilang, tahu nggak, dia bilang ketuhanan kalau menurut Bung Karno ditaruhnya di pantat. Aduh. Di pantat maksudnya di bawah. nomor paling bawah. Ya. Wow. Nah itu kan penghinaan yang luar biasa juga terhadap Bung Karno. Sehingga ketika itu juga cukup diramaikan. Jadi ada kasus dia bilang bahwa Tuhan itu bidannya siapa? Satu.
kedua adalah Bung Karno. Terus apa lagi yang kamu ingat? Ini Bang yang main blowing itu Chat Mesum sama Firza itu. Itu agak main blowing ya, tiba-tiba Ulana Chat Mesum. Waduh, Agak bengong dikit sih. Agak. Gitu. Jadi ya, tapi saya mau sebut, saya kaitkan dengan yang pernyataan kontroversialnya dulu. Iya, Kalau oke, Chat oke. Mesum itu kan sebenarnya tidak ditujukan pada publik. Iya sih. Nanti saya cerita tentang Oke, Chat oke. Mesum nih ya. Iya. Saya nggak mau bicara isinya ya. Cuma Oke, nggak usah Bang. Gak usah eksplisit itu. buat para penonton mungkin tahu Chat Mesum isinya apa barangkali. Ini kru bocil-bocil kru ini Tahu kayaknya Bang. ya, mungkin tahu. Pasti Ya. tahu. Tapi dia juga pernah menghina apa sih Pasundan apa? Oh iya orang Bang. Iya. Sunda. Sudah. Kemudian dia pernah menghina Hansip bahkan. Oh. Jadi Iya. banyak banget yang dia hina waktu itu. Jadi saya mau bilang bahwa sebenarnya memang Habib Rizik Syihab itu, walaupun banyak orang yang juga mempertanyakan, tuh Habib dari mana sih gitu ya? Beneran Habib nggak sih? Beneran Habib nggak sih? Enggak tuh gelarnya. Tapi kita asumsikan, kita terima benar lah Iya. di Habib Rizik Syihab. Walaupun saya nggak percaya bahwa Habib itu adalah keturunan Nabi. Ya, ini kan orang Islam kan banyak yang percaya begitu tuh. Habib tuh keturunan Nabi. Nah sekarang sudah ada gerakan yang menunjukkan pemikiran-pemikiran atau penelitian-penelitian yang menunjukkan bahwa nggak benar tuh Habib-Habib yang di Indonesia itu punya keturunan Nabi Muhammad. Pemirsa. Bentar ya, para pemirsa. Masih ada yang lewat, sebentar lagi kita lewati, butuh beberapa detik ya. Asik ya mendengarkan obrolan dari Adi Armando dan teman-temannya ya. Nah, Rizik Syihab itu mengaku dirinya Habib. Tapi dan dia dianggap ulama. Jadi orang yang memahami agama Islam lah ya. Dia sendiri sekarang udah jadi doktor. Oke. Wow. Nah, tetapi masalahnya sebagai ulama dia memang seringkali bikin pernyataan-pernyataan yang sangat kontroversial. Kayak tadi kan, misalnya menghina agama Kristen. Ya itu kan luar biasa membahayakan ya buat bangsa kita. Menghina apa tadi Bung Karno yang sangat dikagumi oleh bangsa Indonesia. Betul. Tapi dia berulang kali melakukannya. Tapi yang kalian jangan pernah lupa, nah tolong baca nanti ya. Yang menjadi masalah dengan dia itu adalah dia itu yang tadi Anda katakan, dia itu tidak percaya pada demokrasi. Bahkan dia bisa menghina Indonesia karena Indonesia itu menerapkan sistem demokrasi yang sebetulnya sekuler ini. Dia bahkan pernah bilang bahwa harus ada revolusi di Indonesia ini. Dan dia pernah ditunjuk menjadi ketua dari Dewan Revolusi di Indonesia. Jadi ada tuh keinginan dia untuk tanda petik menggulingkan pemerintahan yang sedang berkuasa dan menggantikannya dengan yang tadi Anda katakan syariat Islam. Jadi dia ini adalah ulama yang problematik, ulama yang ucapan-ucapan itu membangkitkan amarah di zamannya dulu ya. Kalau kalian kan barangkali tidak pernah mengalami masa-masa di mana Rizik Syihab tuh terkenal. Dia di mana-mana bikin panggung gitu ya, berorasi. Dia mengatakan bahwa macam-macam lah ujaran kebenciannya. Tapi salah satu yang terkenal waktu itu adalah revolusi. Nah, ini mencapai puncaknya ketika tahun 2016-2017 berlangsung pemilihan gubernur di Jakarta. Siapa yang maju waktu itu? Pak Anies sama Pak Anies. Sandiaga Uno sama Ahok sama Pak Jarod. Pak Jarod, ya. Tapi kita sebut cagupnya aja lah ya. Iya. Anies versus Ahok. Ahok sebagai incumbent, sebagai apa? Yang sedang waktu itu menjabat sebagai gubernur dan akan maju kembali. Tapi ingat ketika itu ada satu peristiwa penting. Pak Ahok itu dituduh apa? Penistaan agama. Penistaan agama karena dia dalam salah satu pernyataannya yang terekam ya itu mengingatkan bahwa masyarakat itu jangan sampai tertipu oleh ulama-ulama yang menggunakan sebuah ayat tertentu agar tidak memilih seorang gubernur yang non-muslim. Itu jadi meledak kan. Nah disitulah posisi Rizik Syihab itu mengemuka. Dia adalah orang yang memimpin gerakan-gerakan tersebut. Jadi kalau
mungkin kamu di Tangsel, kamu Jakarta kan? Jakarta, pinggiran. Oh, pinggiran. Itu ingat waktu itu sampai ratusan ribu orang datang, ya, ke Monas, ke mana, untuk menyuarakan penolakan mereka terhadap Ahok. Ya, itu dulu kalah. Sekarang sudah nggak laku, Rijik. Beberapa kali dia berusaha mengajak demo, berjilid-jilid, mengerahkan massa, mendatangkan umat, tapi yang datang hanya segelintir orang yang menjadi muhibin, budak spiritualnya yang fanatik ya. Itu yang terjadi. Kalau sekarang sudah banyak orang tahu, tidak bisa lagi dibohongi oleh Bang Rijik Shihab ya. Dan memang sih Rizik Shihab itu menempati posisi sentral di situ. Dia adalah seperti pemimpinnya lah ya, untuk melawan Ahok, dan mereka mendukung Pak Anies. Tapi, nah disinilah cerita kamu tentang chat itu menjadi penting nih. Nah, jadi ketika itu kan lagi rame-ramenya nih, ya, sempat diadakan bukan penggerbekan. Jadi pemeriksaan. Nah ya, ada pemeriksaan ketika menjelang demonstrasi ya. 212 itu katanya 2 Desember. 212. Nah, sebelum 22 Desember itu, 2 Desember itu terjadi pemeriksaan oleh aparat keamanan terhadap sejumlah tokoh, termasuk di dalamnya Rizik Shihab, yang dianggap mengomandani lah, memimpin gerakan tersebut. Nah, hanya dalam waktu sehari lah, kalau nggak salah, atau beberapa jam, itu handphone ditarik, disita. HP-ku sudah dipakai 1 tahun. Bentar ya, ada yang lewat. Kita tetap mengikuti obrolan Bang Ade Irmando dan teman-temannya, sangat menghibur kita, mengedukasi ya. Dan terus, nah ini kan kasus yang terbaru, kamu barangkali dengar kan, kemarin tuh juga ada seorang pimpinan PDIP yang handphonenya disita. Tahu kan? Ya. Itu apa coba salah satu yang paling menakutkan mereka? Itu direkam. Si HP-nya itu isinya dilihat. Dia bukan cuma dilihat, dipindahin. Dipindahin. Dia direkam, di save di mana di alat tertentu lah gitu ya. Nah disitulah saudara-saudara terungkaplah bahwa Rizik Shihab itu, tapi ini menurut dugaan ya, karena sebetulnya buktinya tidak pernah secara pasti itu tersebar. Tuduhannya di dalam HP-nya Mas Rizik Shihab ini, kalau saya karena lebih muda dari saya. Ya, Rizik Shihab ini termuat percakapan dia, chat dia dengan seorang perempuan ya. Dan di dalam, saya nggak mau sebut namanya ya. Nah, dalam percakapan tersebut, chat tersebut, termuatlah kalimat-kalimat yang, maaf ya, pesum, cabul, yang nggak tahu, kalian pernah baca chat pesum nggak? Ada. Iya kan? Nah ya kayak gitu lah ya, kayak gitu, dan itu cukup panjang. Bahkan ini tuduhan ya, lagi-lagi tuduhan. Jangan anggap bahwa ini udah pasti sesungguhnya terjadi. Ini mesti tuduhan. Di dalamnya termuat foto-foto, telanjangnya si yang perempuan itu. Jadi karena wow, jadi saya baru tahu ya, mohon maaf ya, baru tahu memang. Saya pikir chatnya itu hanya chat kalimat-kalimat saja. Ternyata ada foto-fotonya F ya, inisialnya F ya, FH. Oh, jadi ternyata memang ada foto-fotonya. Kalau ada foto-fotonya, ya asik-asik dong. Ya, tak pikir cuma chattingan itu hanya kalimat-kalimat gitu, kayak misalnya I love you gitu kan, together forever gitu kan. Tak pikir hanya kalimat-kalimat begitu, namanya yang saya tidak tahu. Tapi baru tahu ini ya, baru tahu setelah saya melihat video ini. Oh, ternyata ada gambar-gambarnya ya. Masya Allah ya. Itu minta tolong dong, kirim dong foto-foto kamu, nggak pakai baju gitulah, nggak pakai baju, dikirim lah. Jadi
terjadilah pengiriman itu. Nah, itu kalau itu betul terjadi, itu adalah pelanggaran terhadap undang-undang pornografi. Kan undang pornografi antara larangannya adalah mengirimkan porno, gambar-gambar porno. Nah, itu waktu itu meledak. Itu tidak dinyatakan oleh polisi ya. Sorry, saya lupa. Kalau nggak salah, bukan polisi, tapi yang jelas waktu itu meledak di tengah masyarakat tuduhan bahwa, loh, ini kan Rizik Syihab itu adalah seorang ulama Muslim yang terkemuka yang harusnya dihormati. Kok dia bertukar chat dengan seorang perempuan, bukan istrinya loh, ya, untuk saling berbagi kalimat-kalimat mesum, ajakan-ajakan untuk melakukan hubungan atau foto-foto itu, dan dia bilang bahwa dan itu yang terungkap, dan itu semua percakapan tersebut, kenapa saya bisa tahu? Menyebar melalui online. Oh iya, memang cuma beberapa jam terus drop hilang. Oh iya, itu Ega kayaknya lihat deh dulu. Pernah lihat? Lu baca chatnya? Baca. Ingat itu beberapa menit doang terus habis itu hilang. Ya beberapa jam lah. Beberapa jam. Karena percakapannya luar biasa mesum. Karena waktu itu yang Egra ingat itu, Egra sama teman-teman Egra ketawa. itu yang paling membekas sih, ketawa terus tiba-tiba hilang. Pas mau dikasih tahu, nih lihat nih, ya nggak ada. Gitu. Nah makanya kalau ada begitu-begituan, langsung download. Oke, siap. Nice. Syaratnya tidak untuk ditiru ya teman-teman. Jangan ya. Tidak untuk ditiru. Tapi itu terdownload, ada yang mendownload, terus tersebar dengan segala macam narasinya gitu loh. Saya lupa tuh gaya-gaya seorang pria bermasker gitu yang ingat gak film V for Vendetta itu loh? Pernah dengar judulnya? Ada tokohnya, ada tokoh bermasker dan menyebarkan informasi untuk menghancurkan kekuasaan kira-kira gitu. Tapi ini kita nggak ngomongin V for Vendetta ya. Itu menyebar dan orang bilang gila gitu kan? Iya. Gila nih, ini kan pelanggaran undang-undang pornografi. Oh, iya. Waktu itu saya lupa apakah sudah ada undang-undang ITE atau enggak. Ya, terima kasih Abah Ade sudah hadir. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Semoga Abah Ade dan juga semuanya sehat selalu ya. Garuda Sakti juga sudah selalu menemani kita. Chandra Karya. Kemudian ada Asap Pemersatu, kemudian Bang Angkasa, Bang PRSO, Abdul Rojak, ya. Kemudian ada, saya absen dulu aja, Bang Samsul Komar, ada Kosong, ya. Kemudian ada NU Kibin, ya, NU Kibin Nganu. Ada Bang Basuki, ya. Terima kasih hadirnya semuanya, sudah menemani kita. Dari Kosong, terima kasih hadirnya. Sehat-sehat selalu ya untuk semuanya. Kita lanjut ini mendengarkan perbincangan Bang Ade Armando dengan teman-temannya nih ya. Asik ini ngomongin tentang chat mesum. Saya lupa apakah sudah ada undang-undang ITE atau enggak. Itu tahun berapa sih? 2016? Oh, udah ada undang-undang ITE, udah ada mestinya. Nah, jadi ketika itu keluar meledak, jadi ini pasti melibatkan polisi karena polisi kemudian memeriksa kasus ini, ya, dan menjadikan Rizik Syihab sebagai tersangka. Pemirsa. Oh, ternyata Bang Rizik ini usianya lebih muda ya, lebih muda dari Bang Ade Armando ya. Maka Bang Ade Armando nyebutnya Dek Rizik ya. Dek Rizik luar biasa. Ya, sebentar kita lewati dulu beberapa detik ya. Nah, ini sudah. Rizik Syihab sebagai tersangka. Oke. Tersangka kan? Iya, ya? Sudah tersangka. Nah, dia tersangka, kemudian belum sempat ditangkap. Udah lari ke Arab Saudi. Itu dari tahun 2016. 2017 kali ya. Sampai 2020 akhirnya kan. Dari 2017 sampai 2020 dia itu bertahan di
Saudi. Padahal dia bilangnya gini Bang, aku sempat baca ya pernyataan dia. Katanya di tahun 2019 itu dia udah sempet kayak bolak-balik mau ke Indonesia, tapi ditahan sama ya pemerintahan Arab Saudi lah, ditahan gitu. Dia menduga itu adalah ulah dari pemerintahan Indonesia. Iya. Sampai akhirnya tahun 2020 berhasil balik ya. Berhasil balik. Nah, tapi dibantah sama pemerintah Indonesia. Enggak ada gitu, enggak ada. Emang visa lu aja bermasalah. Iya, emang bisa. Terima kasih Bang Muhammad Jauhari. Semoga lancar urusannya yang baik ya. Aktivitasnya selalu diberikan kemudahan. Amin. Kayaknya aja bermasalah gitu. Jadi akhirnya dia pulang tahun 2020. Cuman yang menarik pemerintah Indonesia itu kayaknya nggak mau tuh menggunakan tuduhan-tuduhan penyebaran cat mesum atau kemudian tentang penghinaan terhadap agama Kristen atau tentang revolusi bla bla bla. Akhirnya dia ditahan bukan karena alasan-alasan itu, tapi dia ditahan karena pulang terus kan menikahkan anaknya. Nah itu pas COVID gitu loh. COVID ya. Jadi itu rame, ditahan, dia dianggap berbohong kalau nggak salah ya. Ada tuduhan-tuduhan itulah ya. Melanggar protokol. Melanggar protokol tapi kemudian Kan memberikan Karena awalnya dia bilangnya udah pada swab semua nih. Ternyata ini seingat gue tuh. Ternyata belum ditipu. Ternyata ada yang belum. Jadi negara-negara itulah dia ditahan. Jadi ditahan itu menurut saya sih lebih karena mencegah jangan sampai ini rame gitu loh. Masyarakat rame, ditahannya untuk alasan yang nggak bisa diperdebatkan. Bayangkan ya, Anda bayangkan nih, kalau dia ditahan karena cat mesum, itu kan harus dikasih lihat tuh, apakah benar Anda mengatakan ini? Apakah ini foto Anda? Kayak dia dipampang gitu kan. Ya, jadi luar biasa ya. Masuk akal juga ya. Kalau dipikir-pikir benar juga pemerintah mau ngambil momentum yang tepat ya. Cari yang alasannya itu tidak debatable. Ya saya jadi tahu sekarang. Oh begitu jadi alasannya. Kenapa nggak menggunakan cat mesum untuk jadikan sebagai dasar penahanan? Karena itu debatable nanti. Nunjukin foto-foto sekali aja. Oh luar biasa memang penegak hukum kita ini. Ada dipilih cara yang paling gampang adalah dengan mengatakan bahwa kamu melanggar protokol kesehatan. Nah, udah ditahan nih. Nah sekarang akhirnya kan udah dibebaskan tahun berapa? 10 Juni 2024. 10 bukan itu. Harusnya 2000. Enggak, dia udah keluar dari penjara 2023. Bebas bersyarat Juli 2022. Oh, udah bebas. Tapi kan 2022 ya, 2 tahun kan? Dan dalam 2 tahun dia udah menikah lagi. Oke. Ya, jadi dia udah punya istri baru nih. Nah, kita kan berpikir udah selesai. Untung dia hukumannya sampai 2024 ya percobaan ya. Bimbingan yang dibimbing itu. Bimbingan itu 2024. Karena bayangkan kalau dia udah bebas murni sebelum pemilu kemarin. Aduh, hancur sih kayak gitu. Iya kan? Naik lagi revolusi. Wah, iya ya. Iya ya, seandainya dia itu bebas murni sebelum pemilu, bisa kacau tuh. Pasti teriak-teriak tambah parah. Terbukti sekarang. Sekarang kan dia sudah bebas murni. Baru dia berani ngomong yang menantang Pak Prabowo lagi sekarang. Berani teriak-teriak lagi. Alasannya karena dia sekarang sudah bebas murni ya. Kurang ajar Icek. Gitu ya. Kemarin namanya sempat naik, cuman kayak adem-adem aja ya. Iya. Ya, redup. Sampai banyak yang bilang, apakah Habib Rizik Sudah bertobat? Sudah bertobat, ternyata sekarang enggak juga. Dia akan mengejar lagi KM 50. Jadi gitu. Nah, kita harapkan aja, kalau menurut saya sih, kita harapkan dia tidak lagi mulai menimbulkan kemarahan publik, kemarahan massa. Iya. Sudahlah. Yang berlalu biarlah berlalu. Waktunya udah habis. Sudah. Pokoknya pesan kita semoga dia bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Amin. Setelah bebas. Dan punya istri baru. Semoga istri barunya bisa membimbing dia. Ya. Iya. Tolong ya Mbak ya. Oke, mungkin itu aja yang bisa kita bahas di Kupas Berita kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe. Coba kalau semisal ada mau bahas apa gitu, ada ide-ide, coba tulis komen di bawah. Oke.
Stay tune terus di channel kita di Kupas Berita Cokro TV. Ya. See you on next episode, guys. Bye. Bye. Terima kasih Pak Ade Armando, terima kasih kontribusi videonya ya. Mudah-mudahan bermanfaat untuk masyarakat, Bang Ade Armando. Lanjutkan penyerahannya. Jadi lucu ya. Ya, kita ikut berdoalah, mudah-mudahan istrinya yang baru ini bisa mengendalikan nafsu birahinya dari Bapak Rizik Syihab ya. Supaya nggak lagi tergoda dengan apa ya, janda muda. Waktu itu kan dia sudah punya istri kan, istrinya yang pertama kan belum meninggal itu waktu dia itu terluka kasus chat mesum itu kan. Oke saudaraku, saya kira cukup ya, sampai di situ saja apa yang kita sampaikan lagi kali ini. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang, salah-salah ya. Aduh, si Celurut Rizik gak bakal tobat, malah menjadi stresnya. Nah, oke, tetap kita doakan yang terbaik lah untuk semuanya. Kita jaga persatuan kesatuan. Video ini dibuat bukan untuk merendahkan siapapun, bukan untuk merendahkan Rizik juga. Ini untuk edukasi semuanya ya. Mari kita saling menghormati, menghargai, bertoleransi, menjaga persatuan dan kesatuan ya. Salam persatuan. Oh ya, insya Allah setelah rehat ini saya live lagi dengan tema yang berbeda di channel Tanda Kejadian ya. Dari Bang Suradi ini muncul di komentarnya, Bapak Rizik Syihab belum berubah dari zaman Orba sampai sekarang masih suka memprovokasi massa ya. Oke saudaraku, salam persatuan, salam Pancasila jaya, salam NKRI harga mati, salam Undang-Undang Dasar 1945, salam Bhinneka Tunggal Ika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka!